warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Mutia Rahma, teman saya Miftahul Khairi, Muhammad Arfan dan Muhammad Said akan menjelaskan materi tentang isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas 7 topik. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, import dan ekspor. Yang ketiga, anak perusahaan yang dimiliki penuh atau whole owned subsidiary. Yang keempat, joint venture. Yang kelima, pertukaran mata uang asing. Yang keenam, hedging. Dan yang terakhir yaitu etika dalam lingkungan bisnis internasional. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan, NIM 19133050. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tingkat keterlibatan dalam perdagangan internasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di banyak negara, yang mana tingkat kemakmuran dan pertumbuhannya bergantung lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional pada dasarnya memiliki 3 macam aktivitas bisnis, yaitu ekspor dan impor, membeli anak perusahaan yang dimiliki penuh, dan berpartisipasi dalam joint venture. Baiklah, untuk topik kedua dan topik ketiga akan saya paparkan. Impor dan ekspor. Apa sih itu impor dan apa sih itu ekspor? Impor merupakan suatu proses membawa produk dari negara asing untuk dapat diedarkan pada negara tujuan. Nah, sedangkan ekspor merupakan suatu proses mengirimkan barang atau produk ke negara asing yang bertujuan untuk mengedarkan barang tersebut pada negara yang dituju. Impor dan ekspor merupakan aktivitas yang kompleks dalam proses jual dan beli barang, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dalam impor dan ekspor ini memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh perusahaan, dan juga perusahaan harus memahami sistem tarif yang diatur dalam peraturan impor dan ekspor. Biasanya tarif untuk melakukan impor dan ekspor ke suatu negara itu berbeda-beda. Dalam perdagangan internasional, biasanya suatu negara memiliki zona perdagangan asing. Apa sih itu zona perdagangan asing? Zona perdagangan asing merupakan suatu area dari bagian yang secara fisik ada di wilayah negara, akan tetapi dianggap sebagai area perdagangan di luar negara yang bersangkutan. Lalu, apa sih peran dari akuntansi manajemen terhadap kegiatan ekspor dan impor ini? Peran dari akuntansi manajemen terhadap kegiatan ekspor dan impor ini yaitu akuntansi manajemen perlu memahami peraturan-peraturan serta kebiasaan dari suatu negara yang dituju. Serta akuntansi manajemen juga perlu memastikan bahwa pencatatan akuntansi yang dilakukan tersebut benar apa tidak. Dan juga akuntansi manajemen perlu memastikan bahwa pengendalian internal dari proses ekspor dan impor tersebut berjalan dengan baik. Nah, selain itu, peran akuntansi manajemen terhadap kegiatan ekspor dan impor yaitu akuntansi manajemen perlu memahami biaya-biaya yang muncul dari kegiatan impor. Kita harus mampu mengevaluasi serta memahami manfaat dan potensi dari zona perdagangan asing untuk mempertimbangkan lokasi pabrik yang nantinya akan kita bangun. Nah, dalam kegiatan ekspor dan impor ada untung dan ada ruginya. Keuntungan dari kegiatan ekspor dan impor yang pertama yaitu penundaan pembayaran bea masuk serta kerugian terhadap modal kerja. Yang kedua, penghematan biaya perdagangan, dan yang ketiga yaitu perakitan komponen bertarif tinggi ke dalam produk akhir bertarif rendah. Sedangkan kerugian dari kegiatan ekspor dan impor terjadi jika terdapat masalah pada negara-negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, tarif untuk beban akan menjadi tinggi, serta tarif untuk komponen dari barang-barang yang diimpor akan rendah terhadap negara-negara yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Apa sih itu wholly owned subsidiary? Anak perusahaan
perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau MNC yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar serta mempermudah operasinya baik itu dalam membangun cabang, fasilitas produk, dan pendistribusian produknya ke negara yang dituju. Akan tetapi, strategi ini cukup pricey dan tidak menjamin akan mendatangkan keuntungan secara penuh serta kesuksesan. Hal ini terjadi karena kegiatan ataupun strategi ini tidak jauh dari perjanjian hukum pada negara yang bersangkutan atau negara yang dituju. Nah, ada strategi yang lebih menghemat biaya dibandingkan dengan strategi wholly owned subsidiary. Strategi tersebut yaitu outsourcing. Outsourcing merupakan strategi yang lebih menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maksud dari strategi outsourcing ini yaitu memindah atau mengalihkan suatu fungsi bisnis ke negara lain ataupun ke negara yang kita tuju. Peran akuntansi manajemen terhadap kedua strategi tersebut yaitu akuntansi manajemen perlu memerhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketentuan pajak. Maksud dari ketentuan pajak ini yaitu berapa tarif pajak yang ditentukan atau ditetapkan oleh negara yang kita tuju. Yang kedua yaitu tingkat pendidikan negara yang dituju. Maksudnya, apakah negara yang kita tuju tersebut merupakan negara yang sedang berkembang ataupun negara maju atau negara yang biasa saja. Yang ketiga yaitu infrastruktur yang tersedia. Apa saja infrastruktur yang tersedia pada negara yang kita tuju? Apakah teknologi yang dipunya oleh negara yang kita tuju tersebut sudah canggih atau tidak? Nah, ataupun infrastruktur apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan dari kegiatan bisnis yang kita lakukan. Baiklah, sekian pemaparan dari topik 2 dan topik 3 yaitu tentang import dan ekspor serta wholly owned subsidiary. Untuk topik keempat dan kelima akan dijelaskan oleh rekan saya Miftahul Khairi. Kepada Miftahul Khairi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairi, NIM 1913348. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang joint venture dan pertukaran mata uang asing. Joint venture atau patungan merupakan suatu bentuk kemitraan di mana beberapa investor bergabung dalam kepemilikan perusahaan. Kemitraan ini sangat dibutuhkan dikarenakan adanya peraturan hukum dalam dunia bisnis. Selanjutnya, pertukaran mata uang asing. Mata uang asing akan digunakan pada saat perusahaan beroperasi di lingkungan bisnis internasional. Akuntansi manajemen memiliki peran penting dalam manajemen risiko yang dilakukan perusahaan terhadap risiko transaksi, ekonomi, dan risiko translasi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Perdagangan ini dilakukan menggunakan spot rate atau nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain dalam satu kurun waktu singkat. Apresiasi nilai mata uang besar dari mata uang lain akan menimbulkan keuntungan, sedangkan depresiasi nilai mata uang kecil dari mata uang lain akan menimbulkan kerugian. Ada beberapa macam manajemen risiko. Pertama, risiko transaksi, yaitu transaksi kas di masa yang akan datang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Kedua, risiko ekonomi. Nilai sekarang dari cash flow masa yang akan datang dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang. Ketiga, risiko translasi, yaitu tingkat di mana laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Baiklah, saya akan menjelaskan topik nomor 6 yaitu tentang hedging. Hedging merupakan salah satu cara untuk mengamankan mata uang dari terjadinya apresiasi maupun depresiasi. Biasanya suatu forward exchange contract digunakan sebagai hedge. Forward contract meminta pembeli untuk menukarkan sejumlah tertentu mata uang pada nilai tukar uang tertentu atau forward rate
pada suatu waktu atau tanggal tertentu di masa yang akan datang. Tentu saja hedging dapat juga digunakan dengan menyepakati pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Hedging digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko ekonomi yang mana dapat mempengaruhi kemampuan persaingan dari perusahaan. Tugas akuntansi manajemen terhadap hedging yaitu memahami struktur keuangan perusahaan agar tetap stabil, seperti anggaran penjualan. Apakah harus menguat atau melemahnya valuta asing negara lain? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik nomor 7, yaitu tentang etika dalam lingkungan bisnis internasional. Etika bisnis merupakan masalah yang sangat baik dalam konteks global. Biasanya perusahaan multinasional akan menghadapi isu-isu yang tidak terdapat dalam perusahaan domestik. Menyikapi hal tersebut, akuntansi manajemen perusahaan harus mampu mempertimbangkan apakah suatu kebiasaan bisnis tertentu itu nomeda dalam cara menjalankan bisnis atau merupakan pelanggaran terhadap kode etik bisnis. Pada dasarnya, isu yang terjadi dalam bisnis internasional yaitu hukum dan kebiasaan konteks yang berbeda, kebiasaan tertentu yang mempengaruhi cara bisnis, dan kode etik yang berbeda. Jika sistem dasar perusahaan kuat, maka perusahaan dapat menjalankan bisnisnya dengan cara etika bisnis yang ada.